Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehudin dari kelas IF 18B dengan NPM 18312020. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer di SPADA. Sebelumnya kita lihat dulu ya tugasnya apa. Tugasnya adalah lakukan pengaturan pada Cisco Packet Tracer dengan menghubungkan 2 PC, 5 PC, dan 20 PC secara bergantian dengan menggunakan IP statis dan IP dinamis, dan Anda jelaskan prosesnya tersebut. Oke, cukup mudah ya ini ya. Mari kita langsung praktekkan saja. Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ini adalah halaman kerjanya. Caranya tinggal kita drag and drop aja PC-nya ini ke halaman kerjanya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah untuk menerapkan IP address statis. Sini sudah ada 2 PC. Lalu kita langsung hubungkan saja menggunakan kabel cross ya. Oke. Nah, seperti ini. Secara fisik kedua PC ini memang sudah terhubung, tetapi kedua PC ini belum bisa saling terkoneksi, artinya tidak bisa saling sharing atau berbagi sumber daya. Yang harus kita lakukan adalah memberi IP address pada masing-masing komponen ini, agar bisa melakukan sharing. Caranya gimana? Tinggal double klik aja, masuk ke desktop, IP konfigurasi. Nah, statik, jangan yang DHCP, kita pilih yang statik. Kita masukkan saja IP-nya 192.168.1.1. Nah, ini adalah kita menggunakan kelas IP address kelas C, IP address yang umum yang sering digunakan. Oke, kita copy aja buat PC selanjutnya. Sama desktop, configuration, kopas. Caranya tinggal bedain ujungnya aja. Nah, tadi kan 1.1, sekarang 1.2 tab. Oke. Nah, konfigurasinya udah selesai. Ini udah bisa saling terkoneksi. Lalu bagaimana caranya untuk melihat ini sudah terhubung atau belumnya? Kita bisa melakukan ping dari salah satu PC-nya itu dengan perintah ping alamat IP address yang dituju ya. Nah, alamat yang mau dituju 1.2. Oke, maka dia akan mengirimkan pesan bahwa reply from 192.168.1.2. Ini artinya sudah berhasil. Atau bisa juga menggunakan email. Ini di sini, klik dari sini ngirim ke sini, successful, artinya berhasil. Oke. Mudah ya. Kita lanjut, mempersingkat waktu. Kita masuk ke yang penerapan IP statis menggunakan 5 PC. Kita drag and drop, kita susun. Bebas ya nyusunnya ini. Oke. Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Tidak bisa kalau menggunakan kabel seperti ini ya, pasang sini ini nggak bisa, karena dia hanya bisa memasang satu kabel saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan di sini yaitu penghubung berupa switch. Nah, switch inilah yang akan menghubungkan beberapa komponen ini, PC ini. Oke, taruh tengah aja biar enak. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel strike. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan komponen yang berbeda. Kalau untuk crossover ini digunakan untuk menghubungkan komponen yang sama. Oke, tinggal klik-klik aja. Ini diibaratkan kalau di laptop itu ya satu konektor gitulah ya. Ini satu pasang. Tancap baik.
Oke, sudah selesai. Caranya sama. Kita harus melakukan pemberian konfigurasi IP address pada masing-masing PC ini. Langsung saja desktop IP configuration. Jangan lupa ininya statis ya. Oke, master. Tab untuk memunculkan subnet max-nya. Nggak perlu diketik. Lanjut dari atas kita. Bedain ya, jangan lupa. Walaupun seumpamanya sama, dia akan memberitahu ada pesan. Nah, bahwasanya IP address ini sudah digunakan. This address is already used in the network. Ya gitulah. Makanya kita harus membedakan ujungnya. Nggak mungkin kan satu alamat rumah itu ada dua rumah yang sama. Bingung dong orangnya nanti. Lanjut. 3 tab. Gampang lah ya. 5 tab. Nah, oke, selesai. Konfigurasi IP address-nya sudah selesai. Ini sudah saling terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan switch di tengah. Terus untuk uji konektivitasnya kita ping guys. Kita ping aja. Ping alamat. Kita mau ke 5 aja lah ya. Oke, sukses. Dia mengirimkan pesan reply from 192.168.1.5. Kita uji coba juga menggunakan pesan sini ke sini. Oke. Bisa juga dari ini ke switch. Oke, nggak bisa. Di sinilah ya. Successfully. Oke, sudah terhubung. Ini sudah bisa saling berbagi sumber daya. Lanjut kita ke yang 20 PC. Tadi saya sudah membuat biar tidak lama. Masalahnya cuma sama ya prakteknya, cuma drag and drop aja, susun, kasih switch di tengah, hubungin dengan kabel. Lanjut kita koneksiin aja. Pilih yang statis, tab. Kita pilih 2 aja lah ya. Suka-suka statis, master 3 master. Oh, udah ada master. Ini udah digunain berarti di sini. Ini udah ada yang menggunakan di bawah kayaknya. Iya benar. 1.12. Tinggal kita setting aja. Setting baik. Oke. Tinggal kita setting baik. Desktop 13 sudah. Kita mampu tinggal kita setting baik. Alright guys, tinggal kita setting baik. Oke, terakhir master. Oke, udah ya. Nggak perlu semua juga. Di sini udah tadi pertama waktu ini udah saya beri IP address. Nah, ini sudah saling terhubung, sama caranya sama yang sebelumnya. Kita harus memberikan IP address secara manual pada jaringan ini. Kita uji konektivitasnya aja. Kita lihat ini IP address-nya berapa. Oh, ini 1.3 ya. 1.3. Kita ping dari sini. Command prompt ping alamatnya 1.3. Oke. Request timeout.
Oh, di sini aja belum dikasih, bray. Guys, ini kita kasih 23. Sip. Kita coba lagi yang 1.3 tadi. Sret. Oke, berhasil karena ini tadi lupa ya, belum dikasih IP address. Sekarang udah kita kasih IP address, dia menunjukkan pesan reply from 192.168.1.3. Berarti ini udah berhasil. Lanjut kita ke untuk yang penerapan IP address statis cukup ya. Kita sudah menggunakan 2 PC, 5 PC sama 20 PC. Sekarang kita penerapan IP address yang dinamis. Kita mulai dari yang paling besar aja dulu, yaitu 20 PC. Caranya gimana? Caranya kita harus menambahkan server. Server inilah yang akan mengelola jaringan ini, yang akan memberikan layanan berupa pemberian IP address otomatis, yaitu DHCP. Caranya kita tambahkan server, kita hubungkan server dengan jaringannya, switch, oke. Nah, lalu kita kasih IP addressnya, kita kasih paste satu aja, oke. Nah, ini juga sudah terhubung, tapi kan ini adalah IP statis karena kita memasukkan IP addressnya secara manual. Dan sekarang kita mau menerapin yang DHCP, yang dinamis. Caranya gimana? Kita masuk ke service. Ini adalah layanan yang diberikan oleh server. Dari sisi server, kita masuk ke service DHCP, kita aktifkan DHCP-nya, kita setting untuk layanannya. Ini server aja lah ya. Oke, IP address-nya start IP address ini. Start IP address ini adalah pemberian mulainya itu dari mana? Mulainya itu dari 2 aja lah ya. Terus subname masknya udah benar. Maksimum user. Inilah maksimum user yang dapat diberikan IP address-nya itu. Di sini kita hanya menggunakan 20 PC, jadi kita nggak usah banyak-banyak ya. Kita kasih 25 aja lah ya. 30 aja. Biar nanti kalau ada penambahan, seandainya dalam jaringan ada penambahan, enak. Tinggal kita add, save aja. Oke, selesai. Untuk konfigurasi settingan di servernya selesai. Lalu bagaimana caranya dari sisi kliennya? Yaitu kita masuk ke IP configuration. Nah, disinilah perbedaannya. Dari statis kita ubah ke DHCP. Klik, maka dia akan requesting IP address. Dia akan meminta untuk diberikan IP address. DHCP file type is being used. Nah, kita ada yang salah kayaknya di servernya ini. DHCP server. Oke, save. Coba kita yang lain ya. DHCP. Nah, ini bisa. Kenapa tadi nggak bisa? Ini DHCP request successful. Mungkin lag ya. Coba kita coba lagi. Statis DHCP requesting IP address. DHCP success. DHCP request successful. Dia mendapatkan alamat 192.168.1.19. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita ubah aja. Enak kan? Tinggal mindahin dari statis ke dinamis, nggak perlu ngetik-ngetik kayak tadi. Ini udah, kita ke bawah aja, kita ke bawah saudara-saudara. Oke. Aduh, speed musikan dulu lah ya, bosen. Enjoy baik. Oke, lanjut. Kita ubah ke DHCP. Oke, lanjut. Tinggal pindah-pindah aja. Oke. Oke, udah. Saya jadi dapat berpikir dengan logis karena pengajarannya
Oke, sudah. Coba kita ke lainnya coba. I love you, kita coba lagi. Tuh, ngide emang. Kita harus ngebug mungkin ya. Save. Oke, di sini kita lupa tadi nggak on ini. Oke, dah coba kita lagi dari sisi kliennya. Status kita ubah ke DNS requesting IP address. Server memproses dan diberikanlah 192.168.1.3. Lanjut kita ubah semuanya seperti ini. PHP PHP Oke, sudah terhubung ya. Semua sudah mendapatkan IP address. Itu artinya kita memberikan alamat atau memberikan IP addressnya itu secara manual. Kita inputkan secara manual, jangan sampai ada yang sama. Lalu dinamis itu artinya kita memberikan IP address itu secara otomatis, yaitu dengan kita mengaktifkan layanan pada sisi servernya. Nah, ini server dan ini klien. Kalau dinamis kan klien ini request, server mengelola, lalu server mengirimkan kepada kliennya. Klien mendapatkan IP address dan bisa saling terkoneksi. Terus kalau ditanya kelebihannya atau enakan mana pakai statis apa dinamis, tergantung jaringannya ya. Kalau untuk jaringan skala kecil ya kita pakai statis saja, tidak butuh biaya untuk menambahkan servernya kan. Kalau untuk skala kecil kita pakai statis saja nggak apa-apa. Tapi kalau udah kayak skala besar, udah PC-nya itu ribuan ya kita butuh PC, butuh server untuk mengelola jaringannya. Oke, cukup sekian. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.